Kira-kira pertanyaan untuk Prof. Gun-Gun atau Dr. Gun-Gun, kira-kira kepuasan terhadap pemerintah ini apakah juga punya pantulan politik menuju 2024? Terus kemudian kira-kira berapa poros yang memungkinkan dibentuk dengan kandidat-kandidat yang ada? Di tengah 3 nama besar selalu papan atas tidak pernah berubah. Apakah ini menjadi sentral utama atau nanti di ujung ada kuda hitam, Pak Gun-Gun, kan gitu. Jadi mungkin Pak Gun-Gun ini biasanya analisisnya 10 langkah ke depan kan gitu ya. Jadi kuda hitam ini biasanya yang tidak diprediksi justru akan menjadi kuda liar kan gitu. Silakan Pak Gun-Gun. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bersyukur karena sempat mengikuti juga riset Indopol di bulan bulan Januari ya, Mas Ferdi. Ya, yang riset sebelumnya itu ya. Januari. Di bulan Januari ya, dan ini adalah kali kedua, jadi dengan topik yang sama, jadi kita bisa melihat pergerakan-pergerakan yang teman-teman Indopol baca dari persepsi publik. Dan ini adalah sumbangsi akademik, saya pikir, bagi dinamika politik nasional, termasuk kontestasi elektoral 2024 yang akan kita hadapi. Apresiasi untuk Mas Ratno dan kawan-kawan periset, ya tidak mudah membaca pergerakan yang sangat dinamis begitu, dan ini bisa jadi asupan juga untuk teman-teman jurnalis mendiskursuskan ini di ruang publik. Poin pertama sebelum saya membahas soal teknikalitas ya kontestasi elektoral 2024, bicara figur, bicara skema-skema ya dalam konteks tadi yang Mas Ferdi tanyakan soal poros, itu saya tertarik justru terlebih dahulu dari hasil risetnya Indopol itu terkait dengan tren kepuasan publik ya, terutama yang saya highlight itu soal penegakan hukum di Indonesia dan pelaksanaan demokrasi. Nah, ini penting karena saya pikir kontestasi elektoral itu ya penting dan menjadi bagian dari proses sirkulasi elit sekaligus dalam konteks proses konsolidasi demokrasi ke depan begitu ya. Sehingga kalau kita baca misalnya apa yang kemudian Mas Ratno dan kawan-kawan temukan tadi soal ada tren penurunan misalnya kepuasan publik terhadap penegakan hukum, ini mudah-mudahan bisa juga sekaligus menjadi warning ya, kan turun dari tadi saya dengar itu ya. Untuk hukum dan demokrasi, pelaksanaan demokrasi itu juga tadi saya sekilas mendengar itu ada turun dari 70,0% ke 64,39% dari riset sebelumnya. Artinya memang ini mengkonfirmasi beberapa dinamika belakangan bahwa ada kognitif disonans gitu ya, ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan, terutama di wilayah penegakan hukum ya dan konteks pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan ini harus menjadi catatan yang menurut saya juga didengar ya oleh teman-teman yang sekarang menjadi bagian dari pemerintah atau juga di institusi-institusi penegakan hukum, termasuk juga menurut saya teman-teman partai politik. Itu kan juga sebenarnya Mas Ratno di Indeks Demokrasi itu juga kan bunyi bahwa ini juga jadi PR bersama, misalnya soal keberfungsian pemerintah, kebebasan sipil begitu ya, soal partisipasi politik, ya soal proses elektoral dan pluralisme. Ini agenda bersama lah, termasuk menurut saya indikator budaya politik. Jadi 5 hal itu yang mungkin kita sama-sama tahu di The Economist Intelligence Unit itu juga jadi concern ya, dan ini masih menjadi PR. Oleh karena itu menurut saya satu hal yang kemudian penting Mas Ferdi di luar bicara soal siapa yang menang itu 2024 adalah menjaga itu, menjaga soal daya tahan demokrasi kita, kemudian menguatkan proses institusionalisasi politik misalnya di tubuh partai, institusionalisasi politik. Kalau tadi ada bahasa Nuriswan juga termasuk
governance ya, termasuk governance itu dalam konteks misalnya tata kelola pemerintahan, good governance ya, dan clean government. Tentu itu menjadi perhatian kita seluruh stakeholder demokrasi ya. Mas Ferdi, saya lihat ini bisa menjadi catatan penting bahwa kalau bicara soal pemilu, kadang-kadang orang lupa dengan kualitas proses dan melompat ke hasil akhir, atau bicara soal hal-hal instrumentalistik, misalnya bicara soal figur begitu. Padahal asas-asas, menurut saya juga asas-asas penguatan kontestasi elektoral juga penting diingatkan di diskusi-diskusi seperti ini. Ya, paling tidak ya, dalam bacaan saya Mas Ferdi, ada 3 hal yang penting untuk ada semacam reminder gitu ya ke publik, ke pelaku ya, bahwa asas yang pertama yang krusial soal misalnya aktualisasi kewarganegaraan atau citizenship, itu bagaimana misalnya berubah menjadi jauh lebih baik. Tadi Bung Willy misalnya mengatakan bahwa di pemilu-pemilu sebelumnya ada proses misalnya polarisasi yang sangat tajam ya kan, dan kadang-kadang partisipasi direduksi menjadi mobilisasi misalnya. Itu kan dengan sendirinya itu juga menjadi PR, bahwa relawan ada, bahwa tim pemenangan ada, salah satu kerja bersama di luar memenangkan kandidat masing-masing. Itu adalah soal bagaimana misalnya pekerjaan rumah soal citizenship ini juga terbangun dengan baik begitu ya, sehingga kemudian pemilu bukan hanya semata-mata proses 5 tahunan dan selesai dengan meninggalkan kerusakan mendalam, dan itu tidak mudah disembuhkan dalam jangka yang pendek begitu, bahkan itu bisa melampaui misalnya masa kekuasaannya. Itu kan tentu tidak sehat bagi demokrasi kita. Kemudian yang kedua adalah asas competitiveness ya, di luar asas citizenship, asas competitiveness. Nah, ini juga kita masih punya problem karena ada barrier to entry, misalnya dalam konteks, sebut aja dalam Pilpres, misalnya angka presidensial threshold yang tinggi, yang itu sudah dikritik berkali-kali dan di judicial review berkali-kali, itu juga menjadi salah satu barrier to entry dalam konteks misalnya melahirkan suasana kompetitif, karena kemudian akhirnya proses pengusungan ya harus minimum misalnya 15 kursi DPR RI begitu ya, atau 20% kursi DPR, itu kan kurang lebih 115 kursian ya. Dan itu kemudian akhirnya menjadi satu fase krusial di mana orang-orang yang sebenarnya punya kualifikasi untuk kemudian berkontestasi, karena soal tadi soal benefit of office, misalnya keuntungan dalam kekuasaan dalam skema-skema koalisi, akhirnya kemudian tidak bisa terpromosikan melalui satu proses kandidasi yang lebih baik dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah asas representativeness ya. Jadi asas citizenship, competitiveness, sama representativeness itu menurut saya menjadi perhatian bersama, bahwa apakah benar misalnya kehadiran seperti sebut aja institusi partai politik itu sudah artikulatif menghadirkan misalnya kerja-kerja berbasis pemecahan masalah di basis-basis konstituennya misalnya, ya, termasuk juga para anggota DPR yang kemudian sudah terpilih. Ya, sebagian sudah melakukan itu, tapi kemudian juga harus ada kemudian goodwill and political will, niat baik, niat politik itu untuk kemudian terus menguatkan ya fungsi keterwakilan ini atau representativeness ini, terutama dalam konteks misalnya menguatkan demokrasi kita ke depan. Saya pikir Mas Ferdi di awal saya semacam berbagi ingatan bersama bahwa sebuah electoral outcomes menurut saya tidak mungkin bisa lahir dengan
baik, berkualitas gitu, kalau kemudian tiga hal lainnya itu kemudian tidak membaik gitu. Misalnya electoral law-nya atau electoral prosesnya, electoral manajemennya begitu. Jadi itu menjadi satu bagian yang utuh dan saling menguatkan, interdependent. Sehingga kalau kita bicara pemilu, ya kalau teman-teman lembaga survei misalnya membaca apa yang kemudian dipikirkan halayak soal figur, ya itu satu bagian penting. Tetapi juga dalam konteks misalnya diskusi-diskusi yang terfasilitasi seperti siang hari ini, ya penting juga kita bicara soal bagaimana kerja bareng kita, akademisi, partai politik, lembaga survei, begitu ya, dan juga teman-teman relawan itu menguatkan misalnya electoral prosesnya. Karena banyak juga kan yang bermasalah di tingkat praksis, misalnya sebut aja Mas Nur Iswan, pengalaman Pilkada DKI kan menjadi pengalaman berharga bahwa electoral proses yang kemudian tidak sehat begitu ya, yang itu kemudian jelas-jelas melahirkan misalnya polarisasi tajam, termasuk juga di pemilu 2019 ya, pemilu 2014 itu menjadi sebuah gambaran electoral proses yang tidak berkorelasi positif gitu dengan penguatan konsolidasi demokrasi di kita sendiri. Nah, itu menjadi concern saya di awal. Kalau bicara soal hal yang yang terhubung dengan peta kekuatan politik di 2024, saya melihat sih Mas Ferdi masih, saya tulis kemarin di hari Selasa itu di Harian Kompas, itu enigma ya, enigma pencapresan 2024 gitu ya. Saya sih masih melihat begini, jadi kenapa saya menggunakan kata enigma gitu ya, karena ini kan satu wilayah yang masih pola acak gitu ya, dan keacakan itu masih sangat ditentukan oleh sejumlah faktor determinannya. Antara lain adalah relasi personal ya, relasi personal. Contohnya misalnya Mas Nur Iswan bisa aja atau Mas Eko Guntur bisa aja menghendaki misalnya Pak Anies atau Pak Ganjar misalnya melaju, tetapi di backstage itu kan yang kemudian mengatur ritme soal pengusungan bukan Mas Nur Iswan gitu ya, tetapi bisa menaikkan daya tawar, ya kan, daya tawar sosok Pak Anies, daya tawar sosok Pak Ganjar, tapi yang mengusung tentu biasanya sangat ditentukan oleh relasi antar pribadi di antara elit utama partai politik. Nah, makanya kemudian benar sih udah di tahap pemunculan seperti Mas Eko tadi sampaikan, bagaimana misalnya sosok Pak Ganjar naik punya daya tawar, sosok Pak Anies naik punya daya tawar, dan itu juga terekam di teman-teman lembaga survei, sehingga kemudian bisa menjadi ZOPA strategi dalam konteks negosiasi kan, zone of possible agreement gitu. Nah, saya pikir posisi itu akan ditentukan faktor yang pertama soal relasi komunikasi antar pribadi di elit utama partai politik. Contoh misalnya, apakah Mas Ganjar jadi atau tidak melaju dari PDI Perjuangan, itu juga game changernya menurut saya kan ada di Megawati sebagai pemilik hak prerogatif di PDI Perjuangan, tetapi jangan lupa juga ada bandul politik Pak Jokowi ya, seperti tadi udah berkali-kali dibahas juga oleh pemapar lain. Pak Jokowi punya instrumen kekuasaan begitu ya kan. Pak Jokowi punya punya kepentingan soal sustainability ya dari ragam program yang tentu ini juga mau nggak mau dia akan kemudian memberi endorsement, meskipun saya meyakini sampai 14 Februari 2024 Pak Jokowi tidak akan pernah menarasikan itu secara terbuka di ruang publik begitu ya. Artinya dia tidak akan mention nama, hanya kemudian dari gestur politik, kemudian dari panggung yang kemudian bisa diinterpretasi secara polisemik, tetapi kemudian punya tendensi ke
si A atau ke si B seperti Mas Nur Iswan tadi sampaikan, misalnya panggung Magelang, kan akhirnya kemudian dibaca seperti itu. Dan itu menurut saya bagian dari strategi equivocal communication dalam bahasa teori komunikasi politik, yaitu komunikasi yang dibikin samar, ya, tetapi sebenarnya kesamaran itu mengarah atau punya tendensi pada salah satu titik yang kemudian meaningnya didorong ke publik gitu. Nah, itu bagian juga dari strategi, ya, apa namanya, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dalam posisi yang menjaga apa namanya titik keseimbangan politik. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang faktor kedua ya, yang kemudian juga menjadi enigma adalah soal keuntungan dalam kekuasaan, the benefit of office dari masing-masing partai. Ya, karena kalau kita bicara misalnya nalar publik ya dengan nalar partai politik, ketika bicara skema pemenangan kan tentu seringkali ada titik singgung yang sama, tetapi lebih kemudian dalam proses kandidasi itu saya melihat dari pola-pola sejak Pilpres pertama 2004 ya, dominan sebenarnya lebih pada faktor bagaimana misalnya keuntungan kekuasaan itu bisa dihitung dan punya potensi untuk kemudian dinikmati begitu dalam konteks skema yang kemudian dimunculkan. Maksud saya begini, Mas Ferdi. Ya tentu misalnya kalau kita bicara aspek figur gitu ya, sekarang kan sudah beredar banyak sekali nama. Tetapi belum tentu ya nama-nama itu ya kan dalam konteks skema-skema pemenangan partai politik itu punya irisan yang sama dalam kepentingan parpol ke depan begitu. Contoh misalnya PDI Perjuangan digadang-gadang bisa akan berkoalisi dengan partai Gerindra. Apakah nanti kejadian ya kan? Ya tentu selain faktor relasi antar pribadi Bu Mega dengan Pak Prabowo, itu juga bicara soal keuntungan kekuasaan Partai Gerindra di masa mendatang. Contoh misalnya, bisa aja kalau jadinya misalnya mengusung Pak Ganjar, mungkin ya efek ekor jas yang akan didapatkan oleh Partai Gerindra akan lebih apa namanya tidak dirasakan begitu, sehingga kemudian bisa aja skema koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra itu batal, ya kan? Berbeda halnya kalau misalnya paketnya adalah Mbak Puan dengan misalnya Pak Ganjar Pranowo begitu. Dengan Pak Prabowo, Mas Ferdi. Pak Prabowo Puan misalnya. Ya mungkin bisa saja skema koalisi itu bisa kemudian terwujud. Tetapi kalau misalnya Mbak Puan maju sebagai capres atau misalnya memaketkan tadi yang disebut dalam skema yang Mas Ratno sampaikan, ada juga misalnya dengan Pak Erick Thohir gitu, tentu benefit of office bagi Gerindra kan nggak ada gitu, sehingga kemudian dia akan lebih memungkinkan untuk membuat poros sendiri, misalnya sebut aja poros PKB Gerindra gitu, PKB 58 kursi, Gerindra 75 kursi begitu, itu udah 133 kursi atau setara 21,9%, nah itu udah bisa jadi satu paket. Jadi dalam bacaan saya, ya poros itu ada berapa, itu akan sangat bergantung juga pada skema keuntungan dalam kekuasaan atau benefit of office dari partai politik yang kemudian punya kursi di DPR. Kemudian yang ketiga yang jarang sekali terdiskusikan dalam diskusi-diskusi publik seperti ini adalah kuasa ekonomi. Ya, kalau dua faktor tadi kan kita bicara kuasa politik, seperti relasi personal itu kuasa politik elit utama di partai politik. Betul nggak? Ya kan? Kemudian bicara keuntungan dalam kekuasaan itu bicara kuasa politik dari partai dalam skema misalnya dua tahap koalisi kandidasi dan potensi koalisi dalam pembentukan kekuasaan. Nah, sementara kuasa ekonomi ini nyaris biasanya berada di panggung belakang, di backstage ya, yang itu kita sama-sama paham lah bahwa investasi sekelompok orang ya dalam kontestasi elektoral yang high cost ini itu juga melahirkan enigma dalam pencapresan gitu ya.
Ya, dan faktor itu kan nggak juga teraba di surveinya Mas Ratno kan begitu. Jadi ya ada sejumlah faktor lah selain kuasa ekonomi juga geopolitik ya, dan proses-proses itu kan perlu kemudian mendapatkan identifikasi bagi kita peminat kajian, termasuk juga bagi para pelaku yang kemudian beririsan dengan isu elektoral begitu. Nah, kalau kita bicara poros, Mas Ferdi, saya mendorong sebenarnya teman-teman partai politik itu untuk melahirkan poros lebih dari 2, gitu ya kan. Namanya harapan kan, meskipun peluang untuk kembali jadi 2 poros itu juga besar, tapi saya tentu mendorong lahirnya poros lebih dari 2. Sebut aja, itu kan sudah tadi Mas Ratno udah di paparan tuh udah memunculkan juga 4 poros. Sebut aja poros PDI Perjuangan gitu, dari 128 kursi itu udah 1 paket. Siapa namanya? Ya itu kembali ke Bu Mega. Kemudian poros Indonesia Baru, ya Koalisi Indonesia Baru, Mas Ferdi. Ya kalau kita lihat data udah 148 kursi, memang mereka bisa punya tiket, meskipun tentu masih memiliki kesulitan nama ya, yang merepresentasikan parpolnya, ya bisa berpotensi swing, ya kan, di injury time, ya swingnya kemana? Itu kalau kita lihat sebenarnya dalam perbincangan awal, ya bandul-bandul politik itu kalau saya membaca lebih ke bagaimana misalnya posisi game changer yang ada di Pak Jokowi gitu ya. Nantinya Mas Nur Iswan boleh berbeda pandangan, tapi kalau saya melihat game changer di 2024 itu selain Ibu Mega sekarang ada sosok Pak Jokowi gitu ya. Nah, itu apakah kemudian nanti bisa menghidupkan the best alternative to negotiate agreement gitu. Ya kan, dengan memunculkan misalnya taruhlah sosok di luar Mbak Puan, kalau Mbak Puan jadi didorong oleh PD Perjuangan, sebut aja apakah Pak Ganjar misalnya dengan usungan poros yang ada di luar di luar PD Perjuangan, itu juga tentu beresiko ya bagi Pak Jokowi, beresiko juga bagi Pak Ganjar. Tapi dalam politik kadang-kadang mengambil resiko seringkali terjadi gitu ya, seringkali terjadi, dan dalam banyak hal resiko-resiko itu juga pada akhirnya menaikkan daya tawar. Jadi maksud saya KIB ini masih enigma. Apakah kemudian merepresentasikan nama dari partainya masing-masing, atau justru Mas Ferdi dia mengambil figur di luar ketiga partai yang bersangkutan sebagai top of the ticket di capres begitu ya. Kemudian cawapresnya bisa aja kemudian mengambil dari salah satu partai yang 3 itu. Sebut aja misalnya Erlangga yang Partai Golkar gitu, Pak Soeharto sama Pak Zul rasa-rasanya lebih kecil peluangnya begitu. Kemudian yang ketiga, ya Nasdem, partainya Bung Willy ini menurut saya salah satu game maker nih ya. Meskipun bukan game changer, dia game maker karena sudah mention 3 nama di Rakernas ya. Artinya 3 nama itu jadi panggung publicity juga bagi figur yang bersangkutan sekaligus sebagai Partai Nasdem gitu. Nama Pak Anies, nama Pak Ganjar, Andika Prakasa misalnya itu kan sudah dimention oleh Partai Nasdem. Nasdem sendiri nggak mungkin melaju dengan hanya 59 kursi. Ya, apakah kemudian pada akhirnya duduk bareng dengan PKS dengan 50 kursi, ya kan, dan Demokrat 54 kursi, ya plus minus 163 kursi sebenarnya udah bisa jadi satu paket pasangan di poros yang ketiga. Tetapi kemudian ini juga akan sangat dipengaruhi menurut saya pada injury time nanti proses pernyataan politik ya dari PDI Perjuangan. Sebenarnya siapa yang kemudian akhirnya dimajukan oleh PDI Perjuangan itu sifatnya aksi reaksi nanti. Kemudian yang terakhir adalah poros PKB Gerindra ya dengan 133 kursi ini juga berpotensi jadi satu poros. Tapi politik bukan matematika kan? Ya, itu yang kemudian
menjadi satu pola bahwa pola ini kan hanya hitungan-hitungan kertas. Kalau kita bicara soal faktor penentu, menurut saya faktor penentunya akan kembali ke pola dasarnya dari sebuah tahap pemunculan, Mas Ferdi. Di tahap pemunculan itu faktor penentunya siapa figur yang diusung, kemudian konstelasi internal dan eksternal partai politik, ya. Kemudian sama yang ketiga adalah legitimasi dari publik yang disebut dan public acceptance. Pada akhirnya akan ada di situ tuh. Misalnya apakah Pak Ganjar akan mengulang peristiwa misalnya Pak Jokowi di 2014? Ya kembali ke tiga faktor itu bagi saya ya. Figurnya apakah kemudian ada masalah atau tidak menjelang misalnya proses pengusungan nanti, konstelasi internal dan eksternal partai politik seperti misalnya partainya Bung Willy dulu di 2014 mendeklar Pak Jokowi lebih dini begitu, dan itu kemudian menghidupkan asa pengusungan Pak Jokowi, dan kebetulan Pak Jokowi punya panggung megah yang namanya Pilkada DKI 2012, dan itu kemudian menjadi panggung political publicity ya, nyaris tidak ada yang magnet elektoral yang sekuat Pak Jokowi waktu itu ya, kecepatan untuk bertransformasinya maksud saya, dan itu kemudian menjadi daya tawar cukup serius di internal partai. Jadi konstelasi internal dan eksternal partai politik. Kemudian yang ketiga adalah legitimasi dari publik, public acceptance-nya ya, yang itu kemudian sekarang secara reguler pasti akan juga diriset oleh teman-teman Indopol, misalnya seperti naiknya suara Pak Anies dan Pak Ganjar dan turunnya suara Pak Prabowo. Ya kembali ke situ sih pada akhirnya. Sebagai diskusi awal, Mas Ferdi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa dalam konteks pencapresan 2024 pada akhirnya kemudian ini adalah peta yang masih sangat mungkin berubah, dan perubahan itu meskipun sebenarnya bisa kita identifikasi apa faktor-faktornya gitu. Yang paling penting kan kita membaca polanya kan, betul nggak? Dan itu bisa melahirkan semacam simpulan-simpulan awal sih ya. Dan simpulan awal itu penting untuk melihat dinamika di masa mendatang. Meskipun politik itu seni kemungkinan, tetapi dalam beberapa hal sebenarnya predictable juga ketika misalnya pola-polanya bisa kita baca. Dan pola-pola itu meskipun ada enigma, tapi enigma bisa diurai begitu ya, dengan ragam indikator-indikatornya. Terima kasih Mas Ferdi dan Mas Ratno. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun-Gun. Saya kira ini juga menarik sebelum tadi membahas terkait dengan konteks 2024, tapi Pak Gun-Gun tadi mengingatkan bahwa yang lebih urgent tidak hanya euforia elektoral, tetapi bagaimana mengingatkan hal-hal yang lebih substantif. Jangan sampai nanti kita pemimpinnya berganti, tetapi cara mekanisme kerja-kerja politik, kebijakan publik itu-itu saja. Ini kan juga menjadi persoalan ke depan. Nah, tadi Pak Gun-Gun secara substansial mengingatkan itu. Jadi jangan sampai masyarakat publik jadi korban hanya euforia pertarungan elektoral 5 tahun sekali selesai, kemudian masyarakat juga babak belur lagi. Tapi ini harus betul-betul kepemimpinan nasional harus disiapkan sampai ke level yang lebih substantif, termasuk tadi terkait citizenship, competitiveness sampai representasi. Itu juga menjadi kata-kata kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Gun-Gun. Terima kasih Pak Gun-Gun, waktunya. Saya kira ini akan menjadi informasi yang menarik nanti untuk teman-teman jurnalis media.